Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik, ikhwan akhwat yang saya hormati, jadi sengaja temanya tentang keluarga sakinah ya. Ini memang sangat penting, yang sayangnya sekarang mungkin tidak semua ya, tidak atau belum secara umum merata persiapan bagi calon suami dan calon istri itu. Sebetulnya standar di nomenklatur kenegaraan ya, maksudnya oleh KUA itu selalu ada kursus setiap yang akan menikah. Tapi dalam praktek itu ternyata tidak disiplin ya, bahkan tidak ikut sama sekali tetap diberi sertifikat. Jadi asal memenuhi persyaratan administrasi, daftar, bayar dan sebagainya, tidak ikut, padahal itu sangat-sangat penting ya. Tapi kalau yang di lembaga dakwah sendiri, apapun namanya lah, kalau di Salmani TV namanya sekolah pranikah ya, SPN. Di tempat lain ada yang pakai nama sekolah keluarga sakinah atau sekolah parenting atau apapun namanya, itu laku selalu. Karena kesadaran beragama ya, keberagamaan sudah meningkat, kemudian juga ada kesadaran untuk mempersiapkan diri. Karena bukan saja, kalau yang sangat dianjurkan secara ilmu kesehatan itu kan tes darah ya. Supaya golongan darahnya termasuk resesnya itu cocok gitu. Tapi bukan hanya itu, secara ilmu kesehatan juga kalau ada penyakit yang genetis ya diturunkan itu juga penting. Salah satu hikmah mahram itu kan itu ya. Kenapa ada mahram dalam Al-Quran? Itu salah satu hikmahnya. Kalau tidak ada mahram atau mahram nanti tetap nekat menikah, itu nanti akan muncul dari genotip maupun fenotipnya itu penyakit keturunan yang diwariskan dari nenek moyang turun-temurunnya. Jadi, oleh karena itu menjadi sangat penting. Tapi di luar itu yang saya juga merasa perlu sampai terakhir di Kongres Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia itu baik di program maupun di rekomendasi itu kita masukkan kewaspadaan terhadap LGBT ya, LGBT atau LGBT ya. Kenapa? Karena itu sekarang oleh PBB dibiayai secara besar-besaran dengan dana yang luar biasa dan sasarannya terutama negeri-negeri kaum muslimin malah. Tentu salah satunya Indonesia ya. Sementara kesadaran kita dari para penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, itu belum cukup besar untuk menyadari bahaya itu ya. Kalau swasta, lembaga-lembaga dakwah Islam, termasuk ormas Islam pada umumnya menyadari itu, tapi tidak mudah kan bahkan memasukkan menjadi aturan regulasi kenegaraan itu juga tidak mudah ya. Bahkan terakhir itu sampai di tempat balap mobil di Bogor apa namanya, yang juga tempat kampusnya Ustadz Syafi'i Antonio itu. Di sana itu di wilayah itu sempat ada semacam kongres atau konferensi ya LGBT se-Indonesia. Dan benar dari ratusan bahkan mungkin ya ratusan bisa jadi sampai mendekati 1.000 orang itu yang datang pasangan suami istri, cowok dengan cowok atau suami istri cewek dengan cewek. Hanya dibedakan dengan seragam yang dipakai aja. Jadi kalau yang wanita, yang satunya tetap pakai rok, satunya pakai celana panjang atau pakai pokoknya aksesoris yang seolah-olah dia cowok yang maco padahal wanita. Dan itu masif sekali ya. Jadi gerakan untuk mempopulerkan pasangan sejenis itu masif sekali. Padahal dalam Islam itu tidak ada ampun ya. LGBT itu umat Nabi yang jelas umat Nabi Lut alaihissalam itu dihukum berat karena lesbian atau gay ya.
Mungkin juga ada yang bisex dan transgender, tapi yang jelas termasuk putra-putrinya Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Lut ya, termasuk istri Nabi Lut sendiri ya. Walaupun bukan pelaku, tapi simpati ya, menyetujui itu istri Nabi Lut itu. Jadi ini penting ya. Kalau saya mau nyebut malah warga kampus pun juga. Mohon maaf saya terpaksa menyebut. Di kampus Universitas Indonesia itu sampai ada UMKM atau kembali UKM maksud saya. Unit kegiatan kemahasiswaan yang secara resmi mempopulerkan LGBT. Dosen juga pasti ada, belakangan dosen UI nggak usah saya sebut siapa, tapi yang UNER saya harus sebut karena beliau ketua Ikatan Gay se-Indonesia. Dan tidak pernah diberhentikan. Dr. Dede Utomo namanya. Dosen FISIP UNER. Dan di rumahnya memang, ini fakta ya, jadi viral, di rumahnya memang istrinya tuh 2 orang cowok, mahasiswanya sendiri. Namanya Dr. Dede Utomo. Sejak mungkin 30 tahunan yang lalu, senior ya, entah 25 tahun yang lalu, pokoknya sejak tahun 90-an itu beliau ketua Ikatan Gay Indonesia. Namanya Dr. Dede Utomo. Jadi ini perlu diwaspadai betul ya. Artinya makna keluarga sakinah, karena mutlak dalam Islam keluarga sakinah itu tidak saja harus beda jenis kelamin, maksudnya laki-laki dengan wanita, tapi juga agamanya harus sama. Kecuali kalau dalam Al-Maidah ayat 5, itu laki-laki muslim, itu pun kalau ditafsir harus soleh sekali, harus bertakwa, luar biasa, boleh menikahi wanita kafir ahli kitab yang memelihara kehormatan. Jadi bukan otomatis wanita Kristen atau Nasrani ya, atau Nasara. Wanita kafir ahli kitab termasuk boleh memakan sembelihan mereka itu. Di situ sejak zaman sahabat sudah timbul perbedaan pendapat ya. Yang tegas menolak itu kafir Kristen atau Nasrani itu diantaranya sahabat besar Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu putra dari Umar bin Khattab. Karena beliau mengatakan, saya tidak melihat kesyirikan yang lebih dahsyat ketimbang orang-orang nyebutnya Nasrani atau Nasara yang memperilah Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak atau Anak Tuhan, lalu ada oknum juga Rohul Kudus. Trinitas itu dibakukan waktu konsili Nisea yang kedua. Saya ingat saya tahun 425. Nah, berarti waktu ayat itu turun, menurut Ibnu Umar tadi, ayat itu berlaku untuk yang masih tauhid. Walaupun dia kafir ahli kitab. Tidak mau membaca 2 kalimat syahadat. Sekarang pun juga mungkin masih ada, atau kita yakin masih ada, misalnya Advent hari ke-7. Itu menyebar di berbagai belahan. Atau di Amerika Serikat ada sekte khusus juga, itu hanya mengakui Yesus atau Isa Al-Masih, Isa Ibnu Maryam itu sebagai nabi, tidak mengakui Trinitas. Tapi kalau Advent yang seumumnya masih seperti Katolik ya. Karena sektor mereka juga banyak banget. Ada Protestan pun di Indonesia ada HKBP, ada Kristen Kawiwetan, Kristen Pasundan ya. Nah, menurut penafsiran, jadi sejak zaman sahabat sudah timbul perbedaan pendapat. Artinya yang sependapat dengan Abdullah bin Umar, ayat tekstual Al-Maidah ayat 5 masih berlaku. Tapi kalau dipraktekkan, tidak berlaku untuk wanita Katolik, wanita Protestan, dan sebagainya. Hanya yang Advent hari ke-7, atau yang masih tauhid. Ya, gitu. Jadi, kalau mudahnya berarti yang, kalau laki-laki, atau yang wanita ya, mutlak. Maksudnya pasangan hidup itu harus laki-laki muslim. Tapi kalau yang laki-laki muslim, kalau mau menerapkan Al-Maidah ayat 5, harus sesuai dengan pemahaman sahabat yang menurut saya paling kuat dalam itu, yaitu Abdullah bin Umar tadi, disetujui
oleh Ibnu Abbas dan sebagainya, harus yang Advent hari ke-7 tadi. Artinya, suci apapun memelihara kehormatan, kalau itu Katolik atau Protestan, yang manapun, atau pokoknya yang masih Trinitas tidak boleh. Di samping skala prioritas ya. Soal akidah itu tidak sederhana ya. Tidak ada jaminan. Kalau kita merasa iman kita kuat, nanti setelah akad nikah saya didik agar istri saya nanti dapat hidayah, lalu mengucapkan 2 kalimat, itu tidak ada jaminannya. Jadi memang yang paling aman ya agama yang sama. Nah, agama sama pun juga perlu pemahaman yang baik ya. Kalau kita lihat visi itu yang halaman yang bawah ini, di sini halaman 3 berikutnya sebelum ini. Jadi, berarti halaman terakhir kalau gitu. Nah ini, maka visi itu yang terakhir itu adalah seluruh keluarga itu harus masuk taman surga bersama-sama. Ada beberapa ayat, salah satunya surat Yasin ya. Di surat Yasin, surat Ar-Ra'du juga ya. Jadi idealisasinya itu, cita-cita visi keluarga muslim yang sakinah itu, yang tenang, tentram, suami masuk surga, istri masuk surga, nanti bapak, ibu, baik kandung maupun mertua masuk surga, anak juga, menantu, cucu juga. Visinya seperti itu. Jadi bukan sendiri-sendiri, berombongan masuk surga semuanya. Nah, untuk itu tentu perlu penyamaan persepsi. Artinya yang namanya ta'aruf itu menyamakan persepsi. Bukan soal afiliasi. Afiliasi satunya cenderung ke Muhammadiyah, satunya ke NU, satunya ke Persis, itu boleh-boleh. Tapi asal persepsinya tentang rumah tangga sama, sehingga nanti akan rukun, gampang dialognya, gampang mempraktekkan Islam, itu penting. Jadi ta'aruf itu bukan sekedar kenalan iyalah. Itu pun tetap syaratnya ditemani mahram kan. Artinya nggak boleh berduaan. Mutlak kalau itu ya. Mojok berduaan itu jelas tidak dikenal. Pacaran juga jelas tidak dikenal ya. Yang dikenal itu ta'aruf. Ta'aruf itu bisa singkat, bisa lama. Tapi yang jelas tidak boleh memancing dan menimbulkan fitnah. Salah satunya kalau mojok berduaan, apalagi malam atau subuh, itu menimbulkan fitnah. Bahkan ada nyata ya, saya kenal itu adik kelas ya sama kakak kelas satunya. Itu dulunya yang suaminya itu dosen ya, yang sekarang jadi istri beliau itu mahasiswi. Itu pernah waktu PDKT ya, padahal jaraknya berkilometer jauh sekali. Pas ngetok itu salam dijawab, terus langsung diminta pulang. Argumennya kuat, karena teman satu kosnya sedang mudik semua, dia sendirian di rumah. Kalau itu diterima, lalu berduaan, walaupun di ruang tamu, pintu dibuka, tetap akan timbul fitnah. Jadi datang berkilometer itu, naik Vespa waktu itu, hanya untuk salamnya dijawab, tentu diminta pulang. Dan pulang. Si dosen laki-laki. Karena mereka taat betul menjaga tidak boleh berduaan, karena nanti yang ketiga syaitan kan, kata Rasulullah. Saya sendiri, ini gak apa-apa ya, soal pribadi, itu kenalan 18 hari. Selama 18 hari itu sempat ketemu 4 kali. Dan 4 kali itu ditemani. Jadi istri saya dulu ditemani temannya sesama guru dan sebagainya. Bahkan yang guru itu bayi, jadi tidak pernah berduaan. Bahkan waktu mau melamar sekalipun ditemani oleh teman-teman di Salman, baik pembina, pengurus itu, dalam perjalanan tanya, nama calon istri siapa? Saya bilang nggak tahu. Memang nggak tahu. Apalagi calon mertua, pada ketawa semua. Kenapa? Karena yang nyomblangin itu, murid saya itu, hanya mengenalkan ahwatnya nggak pernah ngomong. Jadi waktu ngelamar itu saya nggak tahu namanya. Siapa nama istri saya? Ini soal pribadi tapi nggak mau saya ceritakan. Karena ada yang unik.
Yang uniknya itu, kalau kata saya itu kualat gitu. Uniknya itu saya sering meledek suku Sunda. Kan saya dari Jawa Timur, orang Jawa. Suku Sunda itu namanya itu banyak yang diulang. Berulang gitu ya. Nah, ternyata istri saya seperti itu. Jadi ada kalau ustazah itu ada Kokom Komaria. Kalau yang paling banyak dulu Ajat Sudrajat, itu ada Dirjen Geologi, Profesor Dr. Sudrajat, ada Bupati Cianjur, Insinyur Ajat Sudrajat, ada pembalap sepeda, ada pemain sepak bola. Namanya semua sama, Ajat Sudrajat, Insinyur, ada Profesor Dr. Ajat Sudrajat. Ada lagi Ndun Hamdun, ada lagi Yuyun Suruyun gitu. Nah, ternyata begitu, saya baru tahu waktu melamar, tadinya melamar ya, lalu diterima, lalu wakil saya itu Ketua Pembina Salman, Mas Dr. Suparno Satira dengan wakil pihak keluarga itu, ini daripada ngelamar begini, udah langsung aja akad nikah. Saya kaget. Jadi akhirnya melamar itu akhirnya langsung akad nikah. Bukan saya diterima, langsung di akad nikah. Dan waktu akad nikah baru tahu, ternyata nama istri saya itu Yayah Inayah. Ada kata ulangnya, Yayah Inayah. Kata saya, kualat sering ngeledek orang Sunda. Ada kata, jadi kata kedua, satu dan kedua itu berulang gitu. Yaitu Ajat Sudrajat, lalu Ndun Hamdun. Ada kalau wanita yang banyak itu tadi. Jadi apa? Malah ada apa ya? Ofah Sarofah, ada. Oh, ya, tapi maksud saya ingin menekankan otomatis. Oh, gimana pacaran? Mau kenal hanya 18 hari dari kenalan pertama sampai melamar dilanjutkan akad nikah. Dalam 18 itu ketemu 4 kali pun ditemani untuk menyamakan persepsi aja dan nggak tahu namanya. Jadi waktu melamar itu, tapi ini bukan seperti membeli kucing dalam karung ya. Yang penting tahu kepribadiannya, tahu komitmennya, nggak tahu namanya siapa. Ya pokoknya akhwat aja. Ya kita lanjutkan ya. Nah kalau kita lihat dari hadis-hadis sahih, termasuk ayat Quran, misinya itu ada 9. Tapi yang paling pokok itu yang ke-9 itu justru perlindungan dari api neraka. Itu kan dibebankan pada imam keluarga ya, laki-laki ya. Bahwa laki-laki itu imam keluarga di An-Nisa ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya itu ya. Tapi beban itu kan ayat Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada 92 kalau saya tidak salah hitung ya. Salah satunya itu di surat At-Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Dan seterusnya gitu. Jadi jagalah diri kalian dan ahli kalian. Ahli itu berarti keluarga inti. Jadi kalau kita laki-laki jadi imam keluarga minimal menjaga diri sendiri, menjaga istri, menjaga anak-anak, putra-putri. Tapi bisa meningkat juga kalau masih hidup ayah atau ibu atau mertua. Bisa juga ke cucu kalau itu harus dijaga. Dijaga dari api neraka berarti untuk mencapai visi bersama-sama masuk taman surga Firdaus tadi. Nah, adapun mencapai misi yang ke-9 ada 8. Ini ada semacam prerequisite atau prasyarat, walaupun nanti mana yang duluan ya. Tapi yang jelas setelah akad nikah jadi keluarga, maka yang nomor 1 itu separuh dari keberagamaan ya. Jadi bahwa menikah itu separuh dari keberagamaan itu hadisnya sahih. Sisanya ya ditempuh di dalam keluarga berarti. Artinya kalau kita sudah akad nikah secara legal resmi sehingga sebagai suami itu punya istri muslimah yang kita harapkan solihah, itu sudah setengah keberagamaan dalam Islam sudah dipenuhi. Tinggal menjalankan setengah sisanya. Berarti itu misi paling awal ya. Penyempurnaan keberagamaan. Karena setengah sudah dilakukan dengan akad nikah, dengan ijab qabul. Makanya ijab qabul menjadi sangat penting. Istilah misakon golizon itu hanya dipakai pertama untuk para nabi, seluruh rangkaian 124.000 nabi itu
dengan satu lagi untuk Bani Israel. Dan yang untuk Bani Israel itu karena Bani Israel itu gampang berkhianat. Kan misakon golizon itu kalau diterjemahkan, terjemahan bebasnya adalah ikatan yang kokoh kuat. Misak itu ikatan, itu perjanjian, golizon itu yang kokoh, kuat, teguh. Dan itu berlaku satu untuk para nabi. Jadi para nabi itu tidak ada yang berkhianat, 124.000 nabi itu. Kita, suami istri yang diikat dengan ijab kabul atau akad nikah itu, dengan ijab lalu kabul, itu diharapkan tidak berkhianat, tidak selingkuh. Makanya disimbolkan dengan misakon golizon tadi. Nah, adapun kalau Bani Israel, walaupun dalam Al-Quran diberi ungkapan sebagai umat masuk Islam mengikuti Nabi sejak zaman Nabi Dawud, Sulaiman, terus sampai Nabi Musa, Harun, Nabi dan seterusnya ya, Nabi Yusa, itu termasuk Nabi Isa itu Bani Israel juga ya, diharapkan taat, teguh berpegang, tapi ternyata enggak. Sebagian besar bahkan Nasrani, Kristen maksud saya, begitu juga Yahudi itu penyelewengan dari Islam kan. Artinya mereka lebih banyak yang nyeleweng, dan itu betul. Malah ada hadis sahih pernah Bani Israel juga ya, yang sudah masuk Islam ya, mengikuti nabi tertentu, dalam satu hari itu membunuh 70 nabi, coba. Nabi itu betul jumlahnya 124.000, itu ada hadisnya. Tapi dari 124.000 itu kita hakul yakin mayoritas di Bani Israel. Nah kalau sehari ada yang sempat saking durhakanya umat Islam mengikut Nabi Bani Israel itu membunuh 70 nabi, nah berarti total nabinya berapa Bani Israel? Oh maaf, bukan 70.000, 70. Tapi kan tetap keterlaluan juga. Walaupun 70 itu berarti banyak sekali. Kalau betul kita pegang letter luck saja. Habis subuh, jam 5 pagi bunuh satu nabi, turun nabi baru. Jam setengah 6, sehingga sehari dari subuh sampai maghrib membunuh 70 nabi. Kan luar biasa durhaka itu. Bahkan Nabi Isa saja bersamaan dengan sepupunya. Nabi Yahya alaihissalam. Itu kan kakak adik sepupu. Nabi Yahya sendiri, bapaknya juga Nabi, berarti pamannya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam. Karena itu satu zaman, saking durhakanya sampai beberapa nabi sekaligus, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, ya. Kakak adik kandung malah itu. Jadi misi utama kita itu mengikuti para nabi. Yang pertama, tentu saja itu nanti gunanya untuk menjaga kebersihan nasab ya, kesehatan genetik juga. Kalau kita ikuti menyempurnakan setengah keberagaman dengan saling setia, maka entah itu dia kalau laki-laki ya, monogini atau poligini, istrinya 2 atau 3 atau 4, kalau tidak nyeleweng, tetap setia, tidak mungkin tertular HIV. Sama-sama setia ya. Sama wanita pun, kalau wanita satu-satunya monogami atau monogini ya, artinya suami itu satu. Itu tidak mungkin. Yang saling setia, seorang istri solihah dengan suami yang soleh, nggak mungkin tertular, kecuali ceroboh. Misalnya donor darah, alat suntiknya tidak diperiksa, habis dipakai bukan yang baru. Nah itu bisa tetap tertular HIV ya, atau AIDS ya. Jadi ini kalau betul dijalankan, maka kesehatan genetik dan kejelasan nasab itu akan terjaga. Makanya itu panahnya langsung. Adapun yang lain, itu nanti misalnya yang kedua itu cinta dan kasih sayang ya, mawadah dan rahmah, itu otomatis kaitannya dengan reproduksi. Ya, hubungan suami istri kan, ya. Mawadah itu cinta yang konstan menetap, rahmah kasih sayang berlimpah-limpah ya. Nah, kalau edukasi
Itu tentu saja pada diri sendiri, pada keluarga inti. Kalau suami yang mendidik istri, mendidik putra-putri dan seterusnya. Itu bisa ke reproduksi, bisa ke ekonomi, bisa ke sosial politik. Begitu juga tanggung jawab sosial ya. Tapi itu saling terkait lah pokoknya. Nanti semuanya bermuara pada perlindungan dari api neraka ya. Kalau kita ambil contoh tanggung jawab sosial saja. Tanggung jawab sosial itu ayatnya banyak, tapi yang paling lengkap Al-Baqarah ayat 177. Itu di sana ada tanggung jawab sosial itu 6 golongan yang harus dipedulikan, care ya. Di luar itu zakat itu ada 8 golongan. Kalau amil dikeluarkan 7. Jadi ada 13 golongan yang harus dipedulikan. Kalau kita punya harta berlebih, rezeki berupa harta ya. Kan tengah ayatnya itu wa atal ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Kalau ayat awal kan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, lalu ada cabang keimanan disebut ada 5. Cabang keislaman itu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fir riqab. Ada 6. Anak-anak yatim, orang miskin, dan sampai nanti membebaskan budak ya, riqab. Setelah itu dilanjutkan wa aqamas shalah, lalu wa atas zakah. Wa atas zakah, mereka mengeluarkan zakat. Zakat kan ada 8 golongan. Atau ayat 60. Jadi peduli pada ini itu infak dari harta yang kita cintai 6 golongan, zakat pada 8 golongan. Total 14 golongan, walaupun ada irisannya, yaitu Ibnu Sabil ada, lalu Al-Masakin, orang-orang miskin. Ya. Tapi pokoknya peduli. Itu tanggung jawab sosial ya. Tapi kalau kita belum mencapai nisab, berarti golongan menengah ke bawah, harta kita pas-pasan, berarti tetap harus ada infak pada 6 golongan. Wa aqamas shalah wa atas zakat, belum terkena kewajiban zakat karena harta kita masih di bawah nisab. Nisab itu 85 gram emas, kalau dulu 20 dinar. Tapi kan tetap ada kewajiban infak. Nah, kewajiban infak itu 6 golongan tadi, pada karib kerabat dekat, pada anak yatim, pada orang miskin, sampai pada budak tadi. Yang didahulukan karib kerabat dekat ya. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Zawil qurba itu karib kerabat dekat. Karib kerabat dekat itu bisa nenek, kakek, bapak, ibu, kakak, adik, lalu kemenakan, kakak ipar, adik ipar. Kecuali semuanya kaya. Tapi kalau ada satu aja miskin terus drop out, putus sekolah, kemenakan, ya kita punya kewajiban. Nah, kamu saya sekolahkan minimal S1. Itu bagian dari, kan disebut wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, di nomor 1 malah zawil qurba, karib kerabat dekat. Jadi dosa besar kalau kita cukup kaya, mampu, kemenakan kita ada yang drop out karena orang tua yang miskin, putus sekolah, nggak sampai lulus SMP, itu kita, saya nggak tahu, pertanggungjawaban di akhirnya berat banget, itu misi tanggung jawab sosial. Ya. Maka akibatnya bisa ke ekonomi, tapi juga ke sosial politik juga bisa ya. Jadi ini saling terkait 8, tapi ujungnya perlindungan dari api neraka. Kalau itu bisa dicapai, kapanpun kita wafat, insya Allah kita akan dengan anggota keluarga besar itu masuk surga berombongan betul-betul. Artinya visi misinya tercapai. Nah, untuk mewujudkan itu perlu rincian hak dan kewajiban atau hak dan tanggung jawab. Nah, itu di slide yang di atas itu ya. Ini perlu juga penyadaran ini. Ya. Makanya kotaknya coba dipindah slide berikutnya yang ya ini ya. Ada kotak itu orang tua ya, berarti suami dan istri. Di bawah itu anak-anak atau putra-putri ya. Nah, ini kalau kita lihat suami istri, kewajiban suami kalau kita lihat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul minimal itu mencintai, memimpin, menafkahi, mendidik, melindungi. Ini bukan urut-urutan ya, semuanya kewajiban. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain ya. Bahwa memimpin disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, qawwamuna itu dia berdiri tegak, itu maksudnya memimpin ya.
Itu dengan sendirinya ya. Tapi melindungi dari api neraka maupun melindungi kehormatannya di dunia itu jadi sama pentingnya lah lima-limanya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebaliknya dari pihak istri juga ada, kalau kita rinci ada 4. Mencintai suami, menaati suami, menghormati suami, berkhidmat pada suami. Ini dalilnya juga lengkap, tapi yang paling dramatik sebetulnya di sunnah Rasul ya, di hadis sahih. Sampai Rasulullah membuat pengandaiannya. Sekiranya aku diizinkan, maksudnya diizinkan oleh Allah ya, memerintahkan seorang manusia sujud pada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Tapi karena itu haram dan bahkan melanggar akidah tauhid, tidak pernah. Itu maksud Rasul adalah seorang istri itu sangat-sangat wajib untuk menghormati dan menaati suaminya. Tentu ada resiprok ya, timbal baliknya. Suami juga harus soleh dan membimbing dengan benar. Kalau suaminya durhaka malah tidak boleh ditaati. Jadi maksudnya terhadap suami yang soleh, suami yang bertakwa, maka istri harus sedemikian hormatnya, sedemikian taatnya, sedemikian berkhidmat, sampai perumpamaannya andai kata boleh sujud pada suami. Tapi itu perumpamaan saja, tidak boleh sebetulnya sujud. Kalau sekarang mungkin bahasa sekarang barangkali mencium tangan atau sungkem kalau orang Jawa barangkali. Kan bukan sujud ya. Sebenarnya kita sungkem pada ayah atau ibu kandung ya. Atau minimal membungkukkan mencium tangannya gitu. Bahkan pada dosen kalau kita hormat dan menghormati keberbedaan dosen juga begitu kan. Kita mendudukkan kita cium tangannya ya. Boleh, itu bukan sujud soalnya. Minimal seperti itu. Tapi itu timbal balik ya. Dengan begitu diharapkan antara suami istri itu betul-betul jadi keluarga sakinah, keluarga yang tenang tentram, yang dipenuhi dengan mawaddah, cinta yang menetap tadi, dengan rahmah, menyayangi betul-betul kasih sayang yang berlimpah-limpah gitu ya. Jadi, dan tentu namanya berkeluarga pasti ada reproduksi ya, hubungan suami istri. Dan betapapun lahir itu nanti keluarga berencana yang betul dalam versi Islam itu membatasi jarak kelahiran. Bukan membatasi jumlah anak ya. Berarti kalau ditakdirkan oleh Allah anaknya mau 6, mau 10, mau 11, mau 3, mau 2, mau 4 terserah. Itu takdir Allah. Tapi kalau upaya untuk membatasi jarak kelahiran itu harus dilakukan. Minimalnya menyusui 2 tahun. Salah satu efek tidak langsung dari menyusui 2 tahun itu adalah waktu hubungan suami istri itu sel telur itu tidak akan langsung dibuahi oleh sperma. Walaupun tetap ada yang bisa gitu. Sehingga jaraknya 1,5 tahun. Tapi paling sedikitnya entah 1,5 tahun, entah 2 tahun, bahkan 3 tahun, 4 tahun. Kalau disusui, bayi itu disusui 2 tahun penuh gitu. Makanya lalu para sahabat juga anak-anaknya banyak ya. Bahkan sampai ada hadis Rasulullah itu menyatakan nanti di surga, sebelum di surga tentu di padang mahsyar, Rasulullah itu akan berbangga karena umat Islam di belakang beliau itu paling banyak. Kan semua pengikut nabi-nabi itu umat Islam ya. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, siapapun itu muslim. Tapi yang terbanyak umat Islam terakhir. Yang baris di belakang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah itu di belakang Isa, Musa. Terus tentu bervariasi, tapi pokoknya semuanya kalah banyak dibanding yang di belakang Nabi Muhammad. Sampai yang paling ekstrim, dari 124.000 nabi itu nanti ada 1 orang nabi tidak punya pengikut umat Islam di belakangnya. Karena semua pengikutnya berkhianat, termasuk istrinya. Kalau kita pernah nonton film atau baca, itu Samson and Delilah ya, Delilah. Samson itu nama nabi. Aslinya dalam lafaz Arab Syam'un. Nabi Syam'un alaihissalam yang dihianati oleh umatnya satu demi satu, murtad, sampai yang terakhir tuh membuka rahasia kekuatannya itu istrinya sendiri. Jadi waktu beliau wafat, Nabi Syam'un itu tidak punya pengikut. Waktu dibangkitkan nanti juga sama. Jadi kata orang Sunda, sorangan wae, ijenan.
Jadi dia ijenan, maksudnya di belakangnya nggak ada pengikut. Tapi dia Nabi, langsung masuk ke surga. Nabi Syam'un alaihissalam. Tapi kita berharap di belakang Rasul Muhammad itu kita bagian. Kita, bapak ibu, bapak mertua, ibu mertua, istri, anak, bagian dari umat baris di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu tercapai ya dengan cara itu tadi, mendidik anak dan mendidik anak itu nanti kita paling nggak ada 4 ya, mencintai, mendidik, menafkahi, melindungi. Tentu ada timbal baliknya ya, anak juga harus berbakti, birrul walidain ya, berbakti pada kedua, lalu mencintai, menghormati, menaati dengan dalil-dalilnya itu ya. Bahkan sampai ya, kalaupun salah satu dari bapak atau ibu itu entah murtad, entah memang belum dapat hidayah, maksudnya non-muslim ya, kafir, maka anak atau putra-putri yang soleh-soleh tetap harus hormat dan cinta pada ibu atau ayah yang belum dapat hidayah. Tentu menjadi keniscayaan untuk berdakwah dengan santun pada ayah. Minimalnya dakwah pada walaupun muslim atau muslimah ya. Saya sering dapat cerita nyata itu, entah dari adik-adik taman kanak-kanak atau SD yang ikut unit kegiatan, kalau di Salman namanya pembinaan anak Salman, atau ikut pesantren kilat, itu sering bapak atau ibunya itu dapat hidayah dari putra atau putrinya. Minimal hidayah untuk taat, konsisten, sholat 5 waktu pada waktunya. Itu sering dari putra putri. Tidak hanya itu, berjilbab juga begitu. Cukup banyak, karena istri saya juga 26 tahun itu mengelola taman playgroup, taman kanak-kanak, SD, SMP Islam, itu orang tua murid yang cerita. Tadinya tidak berjilbab ya, lalu akhirnya memakai jilbab itu karena putra-putrinya. Mulai dari membujuk atau menyadarkan sampai ngancam. Maksudnya ngancam itu, dapat cerita orang tua murid, dari tadinya kalau pakai jilbab masih sembarangan, nggak usah disebut seperti apa, mungkin seperti Mbak Tutup atau Benazir Buto itu hanya selendang dikalungkan di sini. Terus, tapi putrinya yang kelas 1 SD ada taman ngancam, Mama nggak boleh ketemu Bu Yaya, sampai pakai kerudung dengan baik. Akhirnya cerita pakai itu. Padahal istri saya bilang, saya nggak pernah ngancam begitu loh Bu, itu hanya mendidik mereka. Ya nggak apa-apa, tapi saya termotivasi putri saya, akhirnya pakai jilbab, kerudung rapi, jilbab lebar. Maksud saya pintu hidayah itu bisa datang dari putra atau putri. Jadi sangat penting ini panah ke atas dari putra putri ini, karena tidak selalu orang tuanya lebih dahulu dapat hidayah. Nah kemudian kuncinya nanti tentu berbeda ya. Kalau putra putri ridho ayah dan ibu, ini artinya sahih sekali di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahwa ridho Allah tergantung pada ridho dan ayah dan ibu. Sebaliknya murka Allah tergantung murka ayah dan ibu. Makanya cerita atau kisah lah, Malin Kundang, atau kalaupun di dunia modern ada, kalau di zaman sahabat itu Sa'labah, atau bukan Sa'labah, siapa ya? Lupa saya namanya. Itu real ada betul. Dengan hukuman yang nyata ya. Nah kemudian kalau istri tentu ridho suami. Ini hadisnya juga sahih di Kutubus Sittah. Intinya itu Rasul mengatakan kalau seorang istri wafat ya, lalu suaminya ridho, maka istri itu boleh masuk surga, pilih dari pintu yang mana saja, langsung masuk surga dari pintu yang mana saja. Jadi pada saat kalau seorang istri ditakdirkan wafat lebih dahulu ya, waktu istri wafat, suami itu ridho, pokoknya ridho, rela betul-betul, bahkan bersyukur karena istri ini sudah mendampingi dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dengan sangat setia, dengan selama berpuluh tahun atau berbelasan tahun misalnya, maka yang wafat ini, almarhumah ini boleh masuk surga dari pintu mana yang saja, semaunya. Jadi ridho suami sangat penting ya. Nah kalau suami beda lagi, ridho ibu, walaupun mungkin lebih lengkap ayah ibu, tapi utamanya ibu. Karena itu
manajemen konflik yang paling rawan dan harus disiasati dengan benar, itu adalah konflik antara ibu kandung dengan menantu wanita. Atau ibu mertua dengan sama menantu wanita juga. Itu kalau bagi seorang akhwat dengan ibu mertuanya. Bagi yang laki-laki, istrinya dengan ibu kandungnya. Terutama kalau satu rumah ya. Kadang-kadang karena itu rumah idaman, rumah idaman ya milik mertua gitu, atau memang belum boleh atau belum sanggup kontrak rumah atau beli rumah, masih satu rumah, itu harus sangat hati-hati. Jangan sampai saling mendominasi lalu saling menguasai. Sekedar contoh saja ya, layout rumah saja. Nggak boleh diubah semau-maunya. Kalau betul itu rumah mertua ya, berarti harus seizin ibu mertua. Kalau manja atau disayang ibu mertua tentu diizinkan mengubah warna gorden, layoutnya ruang tamu, meja kursi dan sebagainya. Nggak boleh tiba-tiba beli baru, diganti. Tanpa itu bisa timbul konflik. Soalnya sepele tapi seolah-olah melanggar hak ibu mertua yang pemilik rumah itu. Tapi pada dasarnya konflik dari ayah mertua ya dengan menantu laki-laki itu tidak segawat ibu mertua dengan menantu wanita. Jadi ini sangat penting ini. Kalau itu nanti katakanlah begini, keriduan sehingga seorang suami dengan bebas masuk surga itu tergantung ibu kandung. Kalau ada konflik antara ibu kandung suami dengan istri, itu yang terjepit dilematis seperti buah si malakama itu suami. Terjepit di antara keriduan ibu dengan keriduan istri. Jangan sampai jadi polarisasi begitu. Kalau seperti itu, sehebat apapun, sesoleh apapun seorang suami akan bingung luar biasa. Jadi itu harus, kalau timbul masalah-masalah kecil, friksi kecil, harus cepat diselesaikan dengan arif. Nah, peran suami sangat penting berarti. Menjadi mediator antara ibu kandungnya, kalau masih sugeng, masih hidup ya, dengan istrinya. Karena mulus terus bertahun-tahun juga bisa karena masalah sepele, salah ngomong sedikit bisa karena kosakata, bisa karena sedang capek, menyapa kurang ramah. Tapi apapun yang sepele bisa jadi konflik tajam antara ibu kandung dengan istri. Maka dibutuhkan manajemen of konflik. Makanya di sekolah pranikah itu selain soal aspek akidah dan fikih, lalu aspek kesehatan, aspek finansial, ya, manajemen keuangan, maka aspek psikologis dalam arti kata manajemen of konflik itu mutlak harus. Kita mengenali dari berbagai kasus, lalu belajar kiat-kiat gimana caranya menjembatani itu supaya tidak berlarut-larut. Kalau sempat timbul salah paham, cepat selesai, islah gitu. Jadi sangat penting, mutlak menurut saya. Apapun namanya lah, berapa lama pun ya, berapa kalau ibaratnya paket SKS ya, sekolah pranikah itu sangat penting. Di Salman ITB sendiri itu setiap angkatan itu minimal 250, kadang sampai 400 satu angkatan selama 3 bulan sampai 4 bulan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Bahkan sekaligus juga semacam biro jodoh. Jadi nanti sama-sama peserta sekolah pranikah ya. Terus kan ada ta'arufnya juga. Terus mulai mau PDKT. Akhirnya mungkin sekalian di ta'aruf kan. Terus ini sebagai sama-sama alumni sekolah pranikah, akhirnya sama-sama fresh graduate. Satunya sarjana informatika, satunya sarjana ekonomi, akhirnya menikah. Jadi multifungsi itu sekolah pranikah itu. Dan memang betul, selalu banyak. Bahkan tidak hanya fresh graduate, mahasiswa semester 8, semester 7, pokoknya masih mahasiswa ikut juga di sekolah pranikah. Jadi cobalah diritis beneran, saya yakin angkatan pertama dimulai yang ngisi juga macam-macam, tidak hanya kiai iya, dokter ahli seksual iya, dokter ahli ginekologi iya, psikolog iya, lalu guru BK atau dosen BK ya, bimbingan konseling iya, dan seterusnya macam-macam keahlian sebagai narasumber. Tapi itu sangat mutlak diperlukan tuh sekolah pranikah. Nah, nanti kalau itu semua tercapai,
otomatis memperoleh ridho Allah. Kalau ridho Allah ya otomatis bareng-bareng nanti suami istri, ayah ibu, ayah mertua, ibu mertua, putra putri masuk taman surga Firdaus, Al-Jannah itu bersama-sama. Dan kalau sudah seperti itu, sudahlah. Tiket kunci surga ada di tangan. Itu akan husnul khotimah. Tanda husnul khotimah itu kan sederhana ya. Asal akhir hidup atau sakaratul maut atau koma itu mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat syahadat yang pertama ya. Makanya versinya bisa lengkap asyhadu alla ilaha illallah terus wafat. Atau yang versi tengah la ilaha illallah gitu. Atau ya cukup Allah terus wafat blek gitu. Dan itu bukan soal hafalan ya. Sebab kalau soal hafalan, semua mahasiswa-mahasiswi di seluruh dunia bahkan pasti bisa masuk surga Firdaus husnul khotimah karena IQ-nya di atas 100. Mahasiswa-mahasiswa itu pasti kecerdasan rasional di atas 100 ya. Kalau 80, apalagi 60 atau 50 itu nanti SD-nya 18 tahun, SMP-nya 6 tahun, SMA-nya 7 tahun, masuk ngelamar jadi mahasiswa sudah umur 45 atau 44, ditolak oleh Mas berarti. Jadi berarti bukan soal hafalan ya, tapi soal lifestyle, gaya hidup. Kalau hidup kita 24 jam sehari semalam mengikuti gaya hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti taat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah husnul khotimah. Gak ada yang membimbing pun, gak ada yang mendampingi pas koma itu la ilaha illallah atau Allah wafat. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik ya. Sebelum kita diskusi, saya selalu ceritakan ada dua yang bagi saya sangat dramatik itu. Yang pertama ada tokoh masyarakat di Jawa Barat, sakaratul maut atau koma cukup lama, didampingi istrinya, putra-putri, ada ustadz kalau nggak keluar-keluar. Mau yang versi panjang, tengah, pendek juga. Jadi sekedar mengatakan Allah saja nggak bisa. Padahal itu tokoh masyarakat terhormat. Sampai betul-betul sebelum nafas terakhir keluar, rohnya keluar itu, yang diucapkan itu nama-nama wanita. Dan gawatnya bukan nama istrinya, bukan nama putrinya. Kalau istrinya itu namanya Ibu A ya, putrinya ada dua, misalnya Miss B dan Miss C atau Nona B, Nona C. Yang diucapkan malah D, E, F, G, H. Gitu. Dan itu pakai my babe, honey, sayangku, dearest. Jadi misalnya dearest D, my babe E, F, sayangku, G, my honey, cintaku. Rupanya apa? Gaya hidupnya orang ini, itu KTP-nya Islam ya, Muslim. Itu gemar berzina. Yang diucapkan itu ada nama artis, ada bintang film, ada selebritis, teman berzinanya. Jadi saya dengar itu yang cerita ke saya itu almarhum dokter Rahman Maas. Beliau 2 kali periode direktur Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin. Karena dia ikut berdiri bulu kuduk menyaksikan langsung begitu. Saya dengar ceritanya tuh ngeri, ini kematian dahsyat yang su'ul khotimah, yang sejelek-jeleknya kematian. Nah, satu lagi ada seorang wanita konglomerat ya, nenek-nenek, ini nenek-nenek konglomerat. Kalau sekarang disebut konglomerat, dulu enggak, milioner wati aja. Jadi multimilioner wati ya. Waktu wafat itu sama, dibimbing itu kalimat thayyibah enggak keluar-keluar. Akhirnya keluar itu satu kata malah. Gembok, terus mati. Kan semua penasaran ya. Ternyata di kamar pribadi nenek itu seperti bank besar. Punya almari baja, digembok dengan gembok baja juga. Setelah digergaji, terbuka isinya tuh intan berlian, sekian juta dolar, sekian juta real Saudi, ringgit Malaysia. Pokoknya kalau disebut itu ya memang akan lama. Mungkin kalau benar ya, nggak gembok gitu. 1 juta US dollar, 5 miliar ringgit Malaysia, 4 miliar real Saudi, 1 triliun rupiah, kelamaan. Jadi pendek aja biar gembok mati. Jadi itu naudzubillah min dzalik, itu kematian yang seburuk-buruknya ya suul khotimah.
Saya terus terang ngeri luar biasa ya. Tapi pokoknya asal kita niat kita baik, berdoanya baik, amalan kita berusaha seperti sebagai suami maupun istri maupun putra atau putri sesuai dengan Quran Sunnah Rasul, insya Allah husnul khatimah. Baik, ini mudah-mudahan masih ada waktu untuk dialog. Mangga dari adik-adik ikhwan maupun dari akhwat kalau ada mungkin klarifikasi atau ingin ditanyakan, monggo silahkan.